Paga mengugur agak migi raga saga hogor makat kagak migi kegepaga daga tugu agan kagak migi agang gagap tugu agan segebaga gagai juguru gusi gigi di degai saga kagak migi. Terima kasih opa. Higi dugup tuguru gusi gigir. Higi dugup tuguru gusi gigir. Di antara rerimbunan pohon tropis yang membungkus pulau itu, waktu seolah melambat. Detik-detik terasa berat. Ketika cerita, Nomu mulai membuka lapisan-lapisan masa lalunya di hadapan Parel. Hujan rintik-rintik yang jatuh dari dedaunan terdengar, seperti bisikan-bisikan rahasia yang tidak ingin terlupakan. Nomu, wanita dengan mata tajam, namun raut penuh beban itu, akhirnya mengungkapkan identitasnya. Ternyata ia bukanlah warga pedalaman, melainkan seorang wartawan kota yang kini terpaksa bersembunyi, dikejar oleh sekelompok mafia karena tindakannya yang berani menembak sang pemimpin organisasi kejam itu. Di tengah upaya pelariannya, Parel mendengarkan dengan seksama sambil memegang korek gas kecil yang tadi digunakan untuk menyalakan api unggun yang secara sengaja justru menjadikannya juru sihir. Di mata suku Gejeia menatap Nomu dengan campuran simpati dan kekaguman. Wanita ini tidak hanya pemberani, tapi juga cerdas. Ia tahu bahwa hutan dan pulau terpencil bisa menjadi satu-satunya tempat yang luput dari pencarian para pembunuh bayaran. Namun Parel menyimpan rasa penasaran. Kalau begitu, gumamnya, apa yang membuat Toru, pria kasar dari suku itu, memilih untuk menolongmu? Nomu mengangkat bahu. Saya pun tak tahu. Mungkin karena saat itu saya terlihat lemah, atau mungkin ada sisi baik dari dirinya yang masih tersisa. Mereka berdua lalu terdiam. Di kejauhan terdengar bahasa suku Gege yang penuh konsonan dan gumaman aneh. Seolah mereka sedang mengadakan pertemuan. Nomu berdiri, menajamkan telinga. Mereka memanggil Toru, ujarnya. Tiba-tiba, seorang pemuda kecil dengan wajah penuh cat merah muncul di balik pepohonan dan berteriak dalam bahasa mereka yang campur aduk dengan suara panik. Laga Gigi, Ngagapi Jin, Aga Nugu. Toru, Nomu, dan Parel saling pandang. Ada apa ini? Tanya Parel. Sepertinya ada yang darurat, jawab Nomu. Buru-buru berlari mengikuti si anak kecil. Saya tinggal dulu Pak Parel. Tanpa sempat menjawab, Parel melihat tubuh Nomu menghilang di balik semak. Ia menarik napas dalam-dalam. Disinilah ia berada di antara kisah seorang wanita, buron, dan suku primitif yang menganggapnya titisan dewa hanya karena memiliki korek gas. Namun sebelum sempat duduk, ia merasakan gerakan di semak-semak lain. Dua bayangan mengendap perlahan. Mereka bukan dari suku Gege. Gerakan mereka terlalu tenang, terlalu terlatih. Parel segera mematikan apinya dan bersembunyi di balik batang pohon besar. Ia menyipitkan mata. Lihat, jejaknya mengarah ke timur. Kita hampir menemukannya, bisik seorang pria dalam bahasa Indonesia yang fasih. Mereka adalah pria berjas orang-orang yang sedang memburu Nomu. Parel mengepal. Kini ia terlibat lebih dalam dari yang ia perkirakan. Ia harus memperingatkan Nomu. Tapi jika ia bergerak sekarang, ia bisa saja menarik perhatian mereka. Ia memilih menunggu. Menunggu hingga dua pria itu berjalan melewati tempat persembunyiannya, lalu menyelinap ke arah yang berlawanan. Ia harus memutar jauh, melewati jalur yang dikenalnya dari penjelajahan. Kemarin melewati sungai kecil dan pohon durian tua, lalu mendaki sedikit ke arah lembah. Sementara itu, di pusat pemukiman suku Gege, Nomu tengah dikelilingi oleh para tetua suku. Bahasa mereka yang kaku dan kaya nada membuat Nomu hanya bisa menebak-nebak. Namun dari gerakan tangan mereka yang menunjuk ke langit, lalu ke arah timur, ia tahu mereka sedang membahas sesuatu yang genting. Toru akhirnya muncul, terlihat lebih tegang dari biasanya. Ia berkata cepat kepada Nomu dengan nada mendesak, "Baik Ginara, Saga Ngagang, Yogo Dagi, Saga Nu Guru." Nomu mengerutkan dahi, mencoba mencerna. "Toru, pelan-pelan, maksudmu apa?" Toru menunjuk keluar kampung ke arah hutan, lalu menggambar sesuatu di tanah. Sebuah simbol yang membuat Nomu membeku. Segitiga dengan satu titik.
di tengah logo organisasi mafia yang ia lawan. "Mereka datang ke sini," bisiknya. Toru mengangguk. Para tetua mulai resah. Beberapa di antaranya bersiap dengan tombak kayu dan panah batu. Meskipun teknologi mereka tertinggal, insting bertahan hidup mereka tidak diragukan. Tak lama kemudian, Parel muncul dari balik ilalang. Napasnya terengah. "Nomu, kita harus pergi." Mereka di hutan. 2 orang bersenjata. Sudah dekat. Nomu berdiri. Tubuhnya menegang. "Tidak. Kalau mereka tahu aku di sini, seluruh suku ini bisa dibantai." Toru berbicara pada para tetua. Mereka tampak berdiskusi cepat, lalu memberikan isyarat. 2 pemuda membawa sebuah benda seperti kotak kayu besar. Parel menatap heran. "Apa itu?" Nomu menjelaskan singkat. "Tempat persembunyian. Mereka akan bantu kita melarikan diri ke sisi lain pulau lewat jalur bawah tanah." Parel mengangguk. Ia ikut membantu mendorong kotak itu yang ternyata adalah penutup gua rahasia. Mereka berdua masuk ke dalam lorong gelap itu, diiringi suara pintu kayu ditutup dari atas. Cahaya satu-satunya hanya berasal dari korek Parel. "Kau yakin ini aman?" tanya Parel. Nomu mengangguk pelan. "Kalau mereka membantu, berarti mereka percaya padaku." Lorong itu lembab dan panjang. Ujungnya entah di mana. Tapi mereka berjalan terus, menjauh dari perburuan, dari pembunuh bayaran, dari rahasia yang terus mengintai dari balik pepohonan. Namun, ketika mereka mengira telah aman, terdengar suara gemuruh dari ujung lorong. Suara seperti air. Mereka berlari ke arah sumber suara, dan mendapati ujung lorong itu ternyata telah terendam air laut pasang. Jalan keluar mereka terputus. Nomu menatap Parel. "Apa kita harus balik lagi?" Parel menatap sekeliling. "Tidak, kita berenang. Kalau kita diam di sini, kita tetap bisa tertangkap." Nomu ragu, namun mengangguk. Mereka pun menyelam. Airnya dingin dan penuh lumpur. Tapi di balik itu semua, mereka melihat cahaya samar. Cahaya dari luar. Jalan keluar. Dan ketika kepala mereka akhirnya muncul dari balik air, di sebuah teluk kecil yang tersembunyi, mereka mendapati langit mulai gelap. Senja menumpahkan warna oranye ke permukaan laut. Namun, belum sempat mereka menarik napas lega, terdengar suara klik, suara pelatuk pistol ditarik. Di atas tebing kecil, berdiri 3 pria. 2 di antaranya adalah yang tadi di hutan, dan satu lagi, seseorang yang membuat Nomu membeku ketakutan. "Itu dia," bisik Nomu, "ketua mafia yang kupikir sudah kulumpuhkan." Parel menatap pria itu. "Apa dia bisa berjalan?" Nomu menggeleng. "Tidak seharusnya." Pria itu tersenyum sinis. "Selamat datang kembali, Nomu. Sudah saatnya utang darah dibayar lunas." Dan senja itu, di teluk kecil yang tersembunyi, menjadi saksi awal dari pertempuran yang belum selesai antara kebohongan, pelarian, dan kebenaran yang akan segera terungkap.